Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang a. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara. b. Bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tempr 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. c. Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. d. Bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. e. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal. F. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E perlu membentuk undang-undang tentang penanaman modal. Mengingat pasal 4 ayat 1, pasal 5 ayat 1, pasal 18 ayat 1, ayat 2, dan ayat 5, pasal 20, serta pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Penanaman Modal. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. 6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. 7.
modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 2. Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia. Bab 2. Asas dan tujuan. Pasal 3. 1. Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas. A. Kepastian hukum. B. Keterbukaan. C. Akuntabilitas. D. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. E. Kebersamaan. F. Efisiensi berkeadilan. G. Berkelanjutan. H. Berwawasan lingkungan. I. Kemandirian. Dan J. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 2. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain. Untuk A. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. B. Menciptakan lapangan kerja. C. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. D. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. E. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. F. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. G. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan H. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bab 3. Kebijakan dasar penanaman modal. Pasal 4. 1. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk A. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan B. Mempercepat peningkatan penanaman modal. 2. Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah A. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. B. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan C. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. 3. Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diwujudkan dalam bentuk rencana umum penanaman modal. Bab 4. Bentuk badan usaha dan kedudukan. Pasal 5. 1.
Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 3. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan A. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, B. Membeli saham, dan C. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 5. Perlakuan terhadap penanaman modal. Pasal 6. 1. Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Pasal 7. 1. Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambil alihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. 2. Dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambil alihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. 3. Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Pasal 8. 1. Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara. 3. Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap A. Modal, B. Keuntungan, bunga bank, dividen, dan pendapatan lain, C. Dana yang diperlukan untuk 1. Pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi, atau 2. Penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal. D. Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal. E. Dana untuk pembayaran kembali pinjaman. F. Royalti atau biaya yang harus dibayar. G. Pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal. H. Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal. I. Kompensasi atas kerugian. J. Kompensasi atas pengambil alihan. K. Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual, dan liter hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 4. Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak mengurangi A. Kewenangan pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana. B. Hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan atau royalti dan atau pendapatan pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor, dan D. Pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara. Pasal 9. 1. Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal. A.
penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi, dan b. Pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan. 2. Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal. Bab 6. Ketenagakerjaan. Pasal 10. 1. Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. 2. Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11. 1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja. 2. Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit. 3. Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial. Bab 7. Bidang usaha. Pasal 12. 1. Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. 2. Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang, dan b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. 3. Pemerintah berdasarkan peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. 4. Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan peraturan Presiden. 5. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah. Bab 8. Pengembangan penanaman modal. Bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Pasal 13. 1. Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. 2. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya. Bab 9. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Penanam modal. Pasal 14. Setiap penanam modal berhak mendapat a. Kepastian hak
hukum, dan perlindungan. B. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya. C. Hak pelayanan, dan D. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15. Setiap penanam modal berkewajiban A. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. B. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. C. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. D. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Dan E. Mematuhi semua undangan. Ketentuan peraturan perundang. Pasal 16. Setiap penanam modal bertanggung jawab. A. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara. D. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. E. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja, dan F. Mematuhi semua undangan. Ketentuan peraturan perundang. Pasal 17. Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 10. Fasilitas penanaman modal. Pasal 18. 1. Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. 2. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan kepada penanaman modal yang A. Melakukan peluasan usaha, atau B. Melakukan penanaman modal baru. 3. Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini. A. Menyerap banyak tenaga kerja. B. Termasuk skala prioritas tinggi. C. Termasuk pembangunan infrastruktur. D. Melakukan alih teknologi. E. Melakukan industri pionir. F. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu. G. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. H. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. I. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi, atau J. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. 4. Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dapat berupa A. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. B. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. C. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu. D. Pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu. E. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, dan F. Keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. 5.
pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. 6. Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 sampai dengan ayat 6 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 19. Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 dan ayat 5 diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 20. Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas. Pasal 21. Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh a. Hak atas tanah, b. Fasilitas pelayanan keimigrasian, dan c. Fasilitas perizinan impor. Pasal 22. 1. Kemudahan pelayanan dan atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf A dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa a. Hak guna usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbarui selama 35 tahun. B. Hak guna bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbarui selama 30 tahun, dan C. Hak pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbarui selama 25 tahun. 2. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal dengan persyaratan antara lain a. Penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing. B. Penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan. C. Penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas. D. Penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara. Dan E. Penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum. 3. Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. 4. Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dihentikan atau dibatalkan oleh pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Pasal 23. 1. Kemudahan pelayanan dan atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf B dapat diberikan untuk a. Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal. B. Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purna jual, dan C. Calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal. 2.
kemudahan pelayanan dan atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dan huruf B diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. 3. Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu A. Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 tahun. B. Pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 tahun berturut-turut. C. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan. D. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan, dan E. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan. 4. Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat 3, huruf A dan huruf B dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pasal 24. Kemudahan pelayanan dan atau perizinan atas fasilitas perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf C dapat diberikan untuk impor. A. Barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang. B. Barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa. C. Barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia. Dan D. Barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri. Bab 11. Pengesahan dan perizinan perusahaan. Pasal 25. 1. Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan pasal 5 undang-undang ini. 2. Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. 5. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pasal 26. 1. Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. 2. Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan di tingkat pusat, atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non-perizinan di provinsi atau kabupaten, kota. 3. Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diatur dengan peraturan Presiden. Bab 12. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal. Pasal 27. 1. Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. 3.
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 4. Kepala Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diberhentikan oleh Presiden. Penanaman modal ayat 3, diangkat dan Pasal 28. 1. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut. A. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal. B. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal. C. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal. D. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha. E. Membuat peta penanaman modal Indonesia. F. Mempromosikan penanaman modal. G. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal. H. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal. I. Mengkoordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia, dan J. Mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. 2. Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2, Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 29. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Bab 13. Penyelenggaraan urusan penanaman modal. Pasal 30. 1. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. 2. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah. 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. 4. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan pemerintah. 5. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten kota menjadi urusan pemerintah provinsi. 6. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten kota menjadi urusan pemerintah kabupaten kota. 7. Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan pemerintah adalah A. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi. B. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional. C. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi. D. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional. E. Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain, dan F. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan pemerintah menurut undang-undang. 8. Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 7, pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten kota. 9.
ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab 14. Kawasan Ekonomi Khusus. Pasal 31. 1. Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus. 2. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus. 3. Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan undang-undang. Bab 15. Penyelesaian sengketa. Pasal 32. 1. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. 2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. 4. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Bab 16. Sanksi. Pasal 33. 1. Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. 2. Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perjanjian dan atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum. 3. Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama dengan pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerjasama dengan penanam modal yang bersangkutan. Pasal 34. 1. Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis. B. Pembatasan kegiatan usaha. C. Pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal, atau D. Pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal. 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 17. Ketentuan peralihan. Pasal 35. Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. Pasal 36. Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral,
dalam bidang penanaman modal yang belum disetujui oleh pemerintah Indonesia pada saat undang-undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 37. 1. Pada saat undang-undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini. 2. Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut. 3. Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada tanggal disahkannya undang-undang ini belum memperoleh persetujuan pemerintah wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. 4. Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin usaha oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri dan, apabila izin usaha tetapnya telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan undang-undang ini. Bab 18. Ketentuan penutup. Pasal 38. Dengan berlakunya undang-undang ini. A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943. Dan B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 39.
Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang ini. Pasal 40. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2007. Presiden Republik Indonesia, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2007. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hamid Awaludin. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 67. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Umum. Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi sebagai sumber hukum material. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. Suasana kebatinan pembentukan undang-undang tentang penanaman modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga undang-undang tentang penanaman modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan. Mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Undang-undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, undang-undang ini memerintahkan agar pemerintah meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antar instansi pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, undang-undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh undang-undang ini sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal diberi tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanam modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnya memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatikan kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antar wilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance. Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan memperhatikan hal tersebut, undang-undang ini juga memberikan ruang kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong kerjasama internasional lainnya guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hukum, kewajiban fiskal, dan kewajiban sosial yang harus diselesaikan oleh penanam modal. Kemungkinan timbulnya sengketa antara penanam modal dan pemerintah juga diantisipasi undang-undang ini dengan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan. Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antar bangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global. Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antara pihak atau antar negara yang mengadakan perjanjian. Hal itu juga terjadi dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral. World Trade Organization (WTO) menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati. Berbagai pertimbangan di atas dan mengingat hukum penanaman modal yang telah berlaku selama kurang lebih 40 tahun semakin mendesak kebutuhan undang-undang tentang penanaman modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri yang selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional. 2. Pasal demi pasal. Pasal 1. Cukup jelas. Pasal 2.
Yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio. Pasal 3. Ayat 1. Huruf A. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Huruf B. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. Huruf C. Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf D. Yang dimaksud dengan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya. Huruf E. Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Huruf F. Yang dimaksud dengan asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Huruf G. Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang. Huruf H. Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Huruf I. Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Huruf J. Yang dimaksud dengan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Ayat 2 cukup jelas. Pasal 4. Ayat 1 cukup jelas. Ayat 2. Huruf A. Yang dimaksud dengan perlakuan yang sama adalah bahwa pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf B dan C cukup jelas. Ayat 3 cukup jelas. Pasal 5 cukup jelas. Pasal 6. Ayat 1 cukup jelas. Ayat 2. Yang dimaksud dengan hak istimewa adalah antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama, common market, kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal. Pasal 7. Ayat 1 cukup jelas. Ayat 2. Yang dimaksud dengan harga pasar adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak. Ayat 3. Yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 8. Ayat 1-4 cukup jelas. Ayat 5. Huruf A, B dan C cukup jelas. Huruf D. Dalam hal terjadi kerugian negara, pemerintah dapat melakukan tindakan hukum, antara lain berupa peringatan, pembekuan, pencabutan izin usaha, tuntutan ganti rugi, dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9, 10 dan 11 cukup jelas. Pasal 12. Ayat 1. Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui peraturan presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, KBLI, dan atau International Standard for Industrial Classification, ISIC. Ayat 2. Yang dimaksud dengan alat peledak adalah alat yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Ayat 3, 4 dan 5 cukup jelas. Pasal 13. Ayat 1. Yang dimaksud dengan bidang usaha yang dicadangkan adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya. Ayat 2. Cukup jelas. Pasal 14. Huruf A. Yang dimaksud dengan kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan. Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal. Yang dimaksud dengan kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal. Huruf B, C dan D cukup jelas. Pasal 15. Huruf A cukup jelas. Huruf B. Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Huruf C. Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal. Huruf D dan E cukup jelas. Pasal 16. Cukup jelas. Pasal 17. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal. Pasal 18. Ayat 1 dan 2 cukup jelas. Ayat 3. Huruf A sampai D cukup jelas. Huruf E yang dimaksud dengan industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Huruf F sampai J cukup jelas. Ayat 4-7 cukup jelas. Pasal 19-21 cukup jelas. Pasal 22. Ayat 1. Huruf A hak guna usaha, HGU, diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbarui selama 35 tahun. Huruf B hak guna bangunan, HGB, diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbarui selama 30 tahun. Huruf C hak pakai, HP, diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbarui selama 25 tahun. Ayat 2. Huruf A dan B cukup jelas. Huruf C yang dimaksud dengan area yang luas adalah luas tanah yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, bidang usaha, atau jenis usaha yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan. Huruf D dan E cukup jelas. Ayat 3 dan 4 cukup jelas. Pasal 23. Ayat 1 cukup jelas. Ayat 2, rekomendasi diberikan setelah penanaman modal memenuhi ketentuan penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ayat 3 dan 4 cukup jelas. Pasal 24-26 cukup jelas. Pasal 27. Ayat 1 dan 2 cukup jelas. Ayat 3, yang dimaksud dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden adalah bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas,
menjalankan fungsi, dan menyampaikan tanggung jawabnya langsung kepada Presiden. Pasal 28. Ayat 1. Huruf A dan B cukup jelas. Huruf C dalam rangka penetapan norma, standar, dan prosedur Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan departemen, instansi terkait. Huruf D sampai J cukup jelas. Ayat 2 cukup jelas. Pasal 29 sampai 32 cukup jelas. Pasal 33. Ayat 1, tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain. Ayat 2. Cukup jelas. Ayat 3. Yang dimaksud dengan tindak pidana perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan. Yang dimaksud dengan penggelembungan biaya pemulihan adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat penentuan bagi hasil dengan pemerintah. Yang dimaksud dengan temuan oleh pihak pejabat yang berwenang adalah temuan dengan indikasi unsur pidana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 34-40. Cukup jelas. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.